Salam Bapak Ibu Saudara, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Juga di saat-saat seperti ini Tuhan, di mana masa pandemi masih berlangsung ya Tuhan. Kami harus berjuang, kami harus menghadapi tantangan-tantangan. Ada banyak orang yang mengalami tekanan-tekanan, menghadapi krisis, baik krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan juga ada masalah-masalah di dalam keluarga. Karena itu Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami memohon tuntunan-Mu, pimpinan-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh bisa dapat mengatasi, melewati masa pandemi ini dengan kedamaian, dengan ketenangan, dan kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Juga hari ini kami akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Biarlah sabda Tuhan, firman Tuhan turun di tengah-tengah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kita buka kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan 11. Wahyu 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini turun di tengah-tengah kami di akhir tahun 2020. Firman Tuhan ini akan menjadi tuntunan, pedoman bagi kita orang percaya di dalam melewati tahun 2021, di mana saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang belum reda, masih menjalar, masih menulari banyak orang. Ada banyak tantangan-tantangan, ada hal yang harus banyak dikerjakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk berjuang mengatasi pandemi COVID-19 ini. Banyak hal yang harus dikerjakan, dan kita sebagai orang percaya juga harus berjuang untuk melindungi diri. Ada banyak orang juga melakukan hal yang sama, melindungi diri dengan masker, dengan bercuci tangan, dan juga dengan menjaga jarak. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita meyakini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus berulang-ulang kali ketika Dia hidup di dunia ini, bahwa tanda-tanda akhir zaman adalah ketika ada peperangan bangsa melawan bangsa, gempa bumi terjadi berulang-ulang kali di berbagai-bagai wilayah, di berbagai-bagai bangsa, dan juga penyakit sampar akan terjadi. Hari ini kita membaca bahwa di Wahyu 3 ayat 11, Tuhan Yesus katakan, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Perkataan Tuhan Yesus ini di ayat 11 didahului oleh ayat yang ke-10. Firman Tuhan menyatakan bahwa karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, di dalam kasih Kristus, kami percaya ketika firman Tuhan
ini turun di tengah-tengah kami, pasti ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan. Tuhan sedang berkarya di tengah-tengah setiap orang yang mengasihi, setiap orang yang percaya kepada Dia. Tuhan sedang meneguhkan apa yang sudah dinubuatkannya, bahwa tanda-tanda akhir zaman akan lebih banyak lagi datang dan diperlihatkan di bumi ini. Gempa bumi, bangsa melawan bangsa, dan penyakit sampar akan melanda seluruh dunia. Dan apa yang sudah dinubuatkannya itu akan terjadi di hadapan kita. Tetapi bagi setiap orang yang percaya, jangan takut, jangan gentar, jangan goyah iman Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan juga berjanji untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Hari ini setiap orang berusaha, berjuang untuk melindungi dirinya sendiri, juga keluarganya, juga orang-orang terdekatnya, orang tuanya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, supaya mereka tetap sehat, supaya mereka tidak tertular virus COVID-19. Kita melindungi diri kita dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan perlindungan-perlindungan yang lain, dan usaha-usaha untuk tetap bugar, tetap menjaga kesehatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita juga disarankan untuk menjaga kesehatan dan stamina tubuh kita dengan memakan makanan yang bergizi dan mengandung vitamin yang cukup, sehingga tubuh kita memiliki daya tahan, daya imun yang kuat untuk menangkal virus COVID-19. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di dalam firman Tuhan, khususnya di ayat yang ke-10, Tuhan sedang memberikan petunjuk. Tuhan menurunkan sabdanya di tengah-tengah kita. Bagaimana kita harus menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kita bisa menerima perlindungan Tuhan. Boleh saja Bapak Ibu Saudara melakukan usaha-usaha untuk melindungi diri supaya tidak tertular COVID-19. Tetapi sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa perlindungan yang sempurna hanya ada di dalam Tuhan, hanya ada di dalam kuasa Tuhan. Kalau perlindungan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, saya yakin bahwa tidak ada kuasa apapun, tidak ada roh jahat yang menjamah, yang mendekati kita. Bahkan sakit penyakit apapun, penyakit menular apapun, seperti COVID-19 yang dapat menghampiri kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menerima perlindungan yang daripada Tuhan. Di dalam ayat 10 firman Tuhan katakan demikian. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Hari ini seluruh bumi, seluruh dunia sedang dicobai dengan penyakit COVID-19. Dan Tuhan memberikan petunjuk di tengah-tengah kita. Melalui kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa perlindungan Tuhanlah yang akan meluputkan kita, yang akan membuat kita melewati tahun 2021 ini dengan selamat, dengan sehat, tanpa terjangkit virus COVID-19. Firman Tuhan katakan adalah bagaimana kita menerima perlindungan daripada Tuhan. Kalau saudara mau menerima perlindungan daripada Tuhan, maka saudara harus menuruti firman Tuhan. Sesungguhnya ketika setiap orang percaya
menuruti firman Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan, maka di sanalah saudara menerima perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan satu kebetulan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa hidup yang dikatakan hidup menuruti firman Tuhan, hidup menuruti perkataan Tuhan, hidup menuruti perintah Tuhan. Yang pertama, makna dari kata menuruti dalam bahasa aslinya adalah memperhatikan atau menyelidiki firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara mau menuruti firman Tuhan, maka yang pertama-tama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara adalah memperhatikan firman Tuhan, mulai menyelidiki kebenaran firman Tuhan, memahami dan mengerti nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Sehingga di sanalah saudara menerima pewahyuan, saudara menerima petunjuk yang daripada Tuhan. Saudara hidup dipimpin oleh Tuhan. Saudara menerima pikiran Tuhan. Saudara menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan memperhatikan dan menyelidiki firman Tuhan setiap hari dengan seksama, maka saudara akan menerima petunjuk-petunjuk yang daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, makna menuruti firman Tuhan adalah mengandung makna memelihara, menjaga firman itu setiap hari. Itu artinya Bapak Ibu Saudara harus berpegang pada firman Tuhan, harus berani mempercayakan hidup saudara kepada firman Tuhan, kepada janji-janji Tuhan, kepada apa yang diperintahkan, yang difirmankan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara harus melakukan setiap petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ketika saudara memiliki petunjuk yang daripada Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan saudara, maka di sanalah saya percaya ada perlindungan Tuhan, sehingga kita boleh melewati tahun 2021 ini dengan selamat, dengan sehat, damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberikan kekuatan, pengharapan, dan damai sejahtera di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin.